Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa dan mahasiswi kelas matematika. Pada kali ini kita akan membahas ya tentang bab 6 dari modul yang sudah dibagikan kemarin, yaitu tentang geometri fungsi dari dua variabel. Jadi dalam hal ini kita akan banyak sekali bercerita, membahas tentang bagaimana fungsi ya. Kita kalau biasanya kalau di dalam aplikasi teknik sipil itu kita sering menggambarkan suatu kejadian dalam bentuk grafik. Nah, grafik ini ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Nah, mungkin alangkah baiknya nanti ke depannya kita bisa menggunakan MATLAB ya, Mathematics Laboratory, yang ada yang merupakan suatu software ya, software ataupun perangkat lunak yang bisa diinstal di PC masing-masing. Nanti bisa diaplikasikan membuat suatu bentuk grafik. Nah, mungkin ini mata kuliah khususnya nanti akan dipelajari buat Anda semua pada pembelajaran pemodelan. Nah, pemodelan dalam bidang-bidang teknik sipil. Itu banyak sekali software, banyak sekali perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk memodelkan bentuk suatu formula atau suatu persamaan atau suatu fungsi dalam bentuk grafik. Nah, apa fungsinya? Dari grafik yang kita hasilkan ini kita bisa menggambarkan bentuk kejadian itu, ya, pola kejadian. Nah, dari pola kejadian ini nanti kita akan dengan mudah bisa mempelajari sifat-sifat suatu fenomena atau suatu prediksi terhadap suatu kejadian yang akan datang. Baik, langsung saja kita lihat basicnya bagaimana geometri ini. Pertama, di sini kita ketahui bahwa ada suatu persamaan Z ya, persamaan Z yang merupakan fungsi X, Y. Nah, ini ya. Atau dengan kata lain, F sama dengan X, Y, Z sama dengan 0. Jadi ini suatu fungsi yang dilukiskan dalam bentuk 3 dimensi ya. Dengan kita tahu 3 dimensi dari mana? Dari koordinat X, Y, Z ini ya. Umumnya bentuk permukaan ya. Umumnya dalam persamaan ini dalam bentuk permukaan. Nah, jadi untuk melukiskannya kita perlu memperhatikan 4 hal ya. Yang pertama, daerah definisinya dan rentang fungsi. Nah, rentang fungsinya ini sebagaimana? Jadi kita bisa melihat rentang fungsi ini dari fungsinya. Nanti kita dapat tahu suatu fungsi. Di sini kita bisa melihat rentangnya dari 0 sampai Z misalkan itu ya. Nah, dan juga lain sebagainya. Terus sifat simetris fungsinya. Simetrisnya terhadap apa? Ya. Terus yang ketiga, kurva perpotongannya. Di sini bisa ada 3, yaitu XOY, XOZ atau YOZ. Di mana XOY itu terjadi jika kita menggunakan Z sama dengan 0. Kalau XOZ jika kita gunakan Y sama dengan 0. Kalau YOZ itu kita gunakan X sama dengan 0 ya. Dan juga kita perlu memperhatikan perpotongan-perpotongan pada bidang yang lainnya ya. Jadi 4 hal ini perlu kita ketahui terlebih dahulu ya. Ketahui terlebih dahulu. Pertama, daerah definisi fungsinya, dan juga rentang fungsinya, terus sifat simetrisnya terhadap sumbu X kah, atau terhadap sumbu Y kah, atau terhadap sumbu Z kah ya, dan juga kurva perpotongannya. Nah, jadi ini kurva perpotongan ini nanti dibentuk ini berdasarkan fungsi yang kita ketahui tadi, dan juga perpotongan pada bidang lainnya. Kita lihat aja ya langsungnya pada contoh. Misalkan gambarkan permukaan dari 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan z. Nah, di sini kita ketahui ya, fungsinya adalah 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan z. Jadi kalau kita balik ini menjadi z sama dengan 4x kuadrat y kuadrat. Artinya z ini adalah suatu fungsi dalam fungsi x, y ya. Z itu adalah suatu fungsi x, y. Ada x-nya dan ada y-nya. Nah, dengan daerah definisinya bagaimana? Kita bisa lihat ini. Kalau kita misalkan z sama dengan 0, berarti kalau z sama dengan 0 kita pakai bidang XOY ya. XOY. Jangan lupa di sini dalam 3 dimensi ini kita bisa gunakan X. Jadi ini menggambarnya di sini ya. Di sini Y dan tegak lurus ke atasnya adalah Z. Jadi ini suatu bidang ya. Ini siku-sikunya di sini, ini siku-sikunya di sini. Jadi itu. Nah,
Dari persamaan 4x kuadrat dan y kuadrat ini ya, kita ketahui bahwa ini kita hapus dulu ya. Oke. Nah, ini semuanya fungsinya kuadrat. Ini kuadrat, ini kuadrat. Artinya apa? Kalau dia bentuk kuadrat, artinya nilai z itu selalu bernilai positif. Kalau apapun yang dikuadratkan, yang negatif dikuadratkan, itu akan menjadi positif kan gitu ya. Jadi apapun yang dikuadratkan itu akan bernilai positif. Artinya nilai z yang terjadi dalam persamaan ini itu nilainya selalu positif ya. Artinya z itu selalu besar dari atau sama dengan 0 ya. Nah, level kurvanya, batas kurvanya. Jadi kita misalkan sini 4x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan c ya. Nah, c ini adalah bilangan real ya, bilangan real yang besar dari 0 ya, karena nilai z tadi selalu bernilai positif. Nah, sekarang persamaan elipsnya, maka z itu sama dengan c. Nah, untuk y sama dengan 0, jika kita misalkan y sama dengan 0, maka z sama dengan, kalau dari persamaan ini y nya sama dengan 0, maka z itu sama dengan 4x kuadrat. Nah, jika x sama dengan 0, nilainya adalah yz nya sama dengan y kuadrat ya. Nah, y kuadrat dan z kuadrat adalah suatu, kalau bentuk kuadrat itu adalah suatu bersamaan parabolik ya. Jadi kita bisa gambarkan. Nah, paraboliknya jadi seperti ini. Jadi kalau terhadap x itu dia parabolik melengkung, dan terhadap y itu parabolik juga melengkung ya. Jadi parabolik x-nya misalkan seperti ini ya paraboliknya ya. Nah, parabolik y-nya seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan dia berbentuk seperti ini. Nah, berbentuk seperti paraboloid eliptik ya, parabolik eliptik. Dimana kalau kita lihat di sini ya, pada z sama dengan c. Nah, z sama dengan c itu sini. Nah, ini c-nya di sini. C di batas z. Jadi c sini ya. Ini z ini 0 di sini ya, 0 sampai c. C di sini berarti potongnya sini. Nah, jadi pada y sama dengan 0, pada y sama dengan 0, z itu 4x kuadrat. Ini garisnya ya. Ini kita nggak bisa melihat karena ini sulit sekali melihat benda yang 3 dimensi dalam benda yang 2 dimensi kan, karena layar kita ini adalah 2 dimensi. Jadi alangkah enaknya jika kita melihatnya itu pada software 3D yang bisa kita balik-balik ya, kita putar-putar. Kalau ini kan nggak bisa diputar. Jadi pada saat y sama dengan 0, z 4x kuadrat itu di garisnya ini. Nah, sedangkan pada x sama dengan 0, z sama dengan y kuadrat itu adalah garisnya, yaitu ini ya, ini melengkung ya, ini garis melengkungnya nih. Nah, ini jadi kalau kita gambarkan dia seperti ini, berbentuk parabola, ini potong di sini, maka dia bentuknya seperti ini. Ini adalah bagian dari persamaan itu, ini gambarnya. Nah, gambar muka ini ya. Oke, kita lihat soal kedua. Untuk permukaan x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat ya, ditambahkan semuanya sama dengan r kuadrat. Dari persamaan ini kita dapat menulis ini, kita bisa menulis persamaan ini dilukiskan sebagai bola. Ya, paham ya, bola, bentuk bola dengan pusat itu 0,0,0. Jadi semuanya berpusat di titik 0,0,0 di sini. Nah ya, untuk x sama dengan 0, ketika x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 di sini, maka persamaannya ini, ya kan? Nah, ini. Nah, ya, untuk y sama dengan 0, y sama dengan 0, maka persamaannya ini. Nah, gini, ini bisa sulit sekali menggambarnya gini ya. Untuk z sama dengan persamaannya maka ini. Nah, jadi kalau kita gambarkan dia seperti bola. Ya. Berarti sebuah bola. Nah, ini untuk persamaan ini. Jadi kita ciri-cirinya gini. Ya, semuanya bentuk kuadratik, parabolik semua ya. Jadi parabolik semua, sehingga kalau kita gambarkan pada semua x, pada semua y, pada semua z, maka dia berbentuk suatu bola dengan pusat 0,0,0 ya, dengan jari-jari r ya tentunya ya. Nah, jari-jari r yang ini. Nah, jari-jari r. Jadi jika r-nya 2, itu jari-jarinya 2 bolanya. Oke. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Kalau kita lihat contoh yang ketiga ini, gambarkan permukaan x kuadrat per a kuadrat. Nah, ini berbedanya apa? Kalau tadi tanpa ada pembandingnya, kalau ini sudah ada pembandingnya, yaitu a, b, c. Dimana a, b, c ini adalah positif ya. Dimana a, b, c adalah positif. Nah, dan a nilainya sama dengan b. Jadi ini adalah suatu bentuk bola juga, tapi tidak bulat. Nah, di sini kita lihat elipsoidal dengan pusat 0,0,0. Jika a sama dengan b, nah ya, a di sini dan di sini b sama nilainya, sedangkan c berbeda ya, beda
maka A dengan B itu eliptikalnya sama, sedangkan C lebih pendek sehingga dibentuk elip, ya, bentuk elip. Nah, perpotongannya kita tandai di sini. Ketika Z sama dengan 0, maka persamaannya ini sama dengan ini. Ketika Y sama dengan 0, persamaannya adalah ini. Ketika X sama dengan 0, samanya ini. Jadi bentuknya elip, ya, karena A sama dengan B sedangkan C tidak sama, ya. Kita lihat contoh ke 4, ya. Contoh ke 4 dengan persamaannya yang yaitu hampir sama, ya, dengan tadi, tapi beda sini ada negatif, ya. Negatif X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Bedanya sini dikurang, ya. Nah, dimana A dengan B positif, A, B, C nya positif, dan A sama dengan B. Jadi kalau kita gambarkan perpotongannya ini seperti ini tadi, ya. Ini untuk Z sama dengan 0, ini untuk Y sama dengan 0, dan ini untuk X sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan di sini bentuknya seperti ini, ya. Ketika Z sama dengan 0, ya, bentuknya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat per A, X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat, ya. Jadi seperti ini. Nah di sini, ya, bentuknya, ya. Nah, ketika Y sama dengan 0, nah Y sama dengan 0, samaannya X kuadrat per A kuadrat kurang Z kuadrat per C kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ya. Nah, melengkung seperti ini. Jadi ini nanti kita potong pada saat sama dengan 1 perpotongannya, ya. Nah, oke. Nah, ini bedanya. Jadi kalau yang tadi elipnya itu keluar seperti, kalau dia dikurang, ya, melengkung ke dalam, ya, melengkung ke dalam. Ini mungkin lebih mudahnya jika kita gunakan MATLAB, ya, dia akan keluar otomatis gambar seperti ini. Jadi gambar seperti ini bisa kita gunakan MATLAB, ya. MATLAB, ya. MATLAB ini ada terbitan, ada 2016, ya, ada 2019, ya, ini terbaru, ya. Namun di sini butuh lisensi untuk bisa menggunakannya. Jadi kita bisa menggunakan MATLAB yang versi free-nya dulu, ya, versi free-nya dulu, yang gratis ini bisa kita gunakan untuk bisa menggambarkan 3D-nya ini. Oke, kita next contoh soal yang selanjutnya, yang kelima. Gambarkan permukaan Z sama dengan Y kuadrat. Nah, Z sama dengan Y kuadrat ini, ya. Persamaan ini tidak memiliki variabel X, ya. Kita lihat cuma Y saja, ya. Artinya nilai X dapat diambil sembarangan. Nah, karena tidak ada X-nya, kita bisa gunakan X apa saja nilainya, ya. Perpotongan dengan Y o Z, maka X sama dengan 0 adalah tetap, maka Y sama dengan Z sama Y kuadrat itu berupa parabola. Jadi kalau dia nih X, Y, sini Z, maka Y-nya X-nya kita tentu sembarang saja, maka perpotongannya adalah perpotongan Y o Z. Nah, ini dia, ya. Y o Z, misalnya dia seperti selembar kertas yang dilengkupkan, Nah, ini Y Z sama dengan Y kuadrat. Oke, ini silinder parabolik namanya, ya. Oke, yang soal selanjutnya adalah seperti ini. Nah, ini dikurangin seperti yang tadi, tapi bedanya semuanya dikurang, minus, ya. Z kuadrat per C kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. A, B, C nya positif dan A sama dengan B. Nah, di sini kita lihat, ya, kalau tadi bedanya X dengan Y nya plus, maka dia bergabung. Kalau ini terputus, ya, maka di antara bidang Z positif dan Z negatif itu terpisah paraboliknya, hiperboloida berdaun 2 namanya ini, ya. Persamaan tersebut menghasilkan gambar substansi seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat juga pada grafik ini pada MATLAB, ya, MATLAB yang tadi saya sampaikan. Nah, ini secara otomatis bisa terlihat nanti grafiknya seperti ini. Jadi lebih jelasnya jika kita ingin menggambarnya, ya, jika kita masukkan sini X sama dengan 0, maka persamaan di atas menjadi Z kuadrat per C kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, ya. Nah, jadi kalau kita misalkan Y sama dengan sekian-sekian, maka Z sama dengan sekian-sekian. Kalau ingin gambar manual tanpa pakai MATLAB, pakai Excel, ya, maka kita akan keluarkan dapat seperti ini. Terus ketika Y sama dengan 0, maka bikin ditarik saja, ya, dari angka misalkan 0 sampai 10 gitu, ya, maka Z-nya berapa, ya, dengan persamaan ini, ya. Jadi nanti dari itu kita akan menemukan hubungan antara garis-garis tadi, kita satukan apa namanya grafiknya, maka akan bentuk seperti ini, ya. Tapi lebih mudahnya kalau misalkan kita sudah menggunakan software yang sudah khusus untuk menggambarkan persamaan-persamaan dalam bentuk grafik, itu lebih mudah. Tapi kalau misalkan secara manual, Anda bisa menggunakan Excel, ya, Nah, contohnya lagi ini, satu lagi yang terakhir.
gambarkan permukaan x kuadrat per a kuadrat, y kuadrat per b kuadrat, ditambahkan ini ya, sama dengan z kuadrat per c kuadrat. Nah, persamaan menghasilkan gambar seperti ini. Kalau yang tadi itu semuanya dikurangi minus ya. Kalau tadi ini sama dengan 1, kalau ini sama dengan 0 di sebelah kirinya ya tadi ya. Jadi z nya kita pindahkan di sini. Kalau dia sama dengan 0, maka z-nya yang negatif tadi pindahkan ke ruas ini, jadi seperti ini ya, sama dengan ini. Maka bentuknya ini kalau tadi dia bentuknya kurus seperti ini ya, nah seperti ini tadi, sekarang bentuknya lurus, tidak tidak melengkung ke dalam, tapi melengkungnya seperti dia ingin terputus ya. Nah ini tetapi berpusat pada titik 0,0,0 titik potongnya ya. Nah itu saja, ini namanya kerucut eliptik. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dari geometrik tadi, di sini kita menunjukkan bahwa semua suatu fungsi, apapun fungsinya, itu bisa menggambarkan suatu bentuk kurva atau grafik tertentu ya, yang bentuknya itu unik. Nah, mungkin kalau Anda pernah melihat atau menonton atau barangkali sudah pernah menggunakan model-model simulasi ya, mungkin pada saat ini kan sudah semarak film-film kartun ya, film-film animasi. Nah, film-film animasi tersebut itu dibentuk dari suatu persamaan dasar ya, mungkin kalau animator-animator yang saat ini sudah bekerja di suatu instansi atau suatu perusahaan-perusahaan animasi, itu mereka hanya menggunakan software saja, dia sudah menggunakan software. Tapi dari mana software itu dibentuk? Software animasi itu dibentuk dari bentuk persamaan ya. Mungkin kalau dalam teknik sipil ada namanya simulasi banjir ya, air ditumpahkan dalam suatu gelas, bagaimana pergerakan setiap molekul-molekul airnya itu digambarkan dalam bentuk animasi. Nah, animasi tadi dibentuk melalui persamaan inilah, dan suatu persamaan yang digambarkan bentuk grafik yang bergerak. Jadi fungsi-fungsi persamaannya ini ketika dimasukkan suatu variabel, dia akan terus menghasilkan suatu hitungan terus menerus, sehingga dia bentuk suatu pola. Dari hitungan tadi bentuk suatu pola, jadi misalkan suatu partikel x ya, satu partikel x misalkan di sini, nah ini partikel ini dia bergerak ke sini, bisa bergerak ke sini, bisa bergerak ke sini kan, X, Y, Z. Nah, pergerakan partikel ini ketika misalkan ditabrak partikel A ditabrak oleh partikel B, maka dia bisa bergerak ke sini. Misalkan di sini ada dinding, mantulnya ke sini, mantul ke sini, dia bergerak lagi, misalkan mantul ke sini. Nah, setiap pergerakan ini namanya animasi. Animasi tadi dari mana kita hasilkan? Dari suatu persamaan. Nah, sekarang ini sering digunakan persamaannya misalkan elemen hingga ya. Terus persamaan misalkan lagi yang sering itu Langrangian. Nah, persamaan Langrangian ini persamaan ini sering digunakan oleh para simulasi ya, persamaan. Jadi pergerakan geometri dari suatu sifat partikel itu bergerak ketika kita berikan satu eksternal ya, reaksi eksternal, maka dia akan bergerak ke arah mana. Nah, sifat partikel A ini merupakan suatu fungsi x, y, z ya, fungsi ini. Dari mana fungsi ini? Biasanya kalau misalkan air itu biasanya diambil dari persamaan hidrolika ya. Jadi para ahli-ahli ilmuwan mereka sudah menemukan jika suatu molekul air ini bergerak ya, berdasarkan perilaku angin, berdasarkan perilaku gesekan, berdasarkan perilaku kekentalan cairan, itu akan terbentuk suatu persamaan. Nah, persamaan ini sudah ditemukan oleh ahli hidrolika ya, ahli hidrolika menemukan persamaannya ya. Terus persamaan ahli hidrolika ini digunakan oleh programmer menghasilkan suatu software nanti digunakan oleh teknisi ya. Nah, ini digunakan untuk mensimulasikan ini urutan. Jadi asal muasal suatu simulasi itu asal muasal dari suatu ahli hitungan gitu ya. Jadi ini fungsinya kita mengetahui persamaan ini. Nah, selanjutnya bahasanya adalah turunan parsial dua fungsi variabel. Kita tinggalkan dengan terdiri, kita masuk ke
bab yang selanjutnya, yaitu turunan parsial fungsi dua variabel. Turunan parsial dari suatu fungsi z f x, y adalah yaitu do z per do x ya, sini dalam kurung t. Nah, turunan parsial dari fungsi z ini sama dengan artinya turunan parsial dari fungsi z terhadap x dt dalam kurung xt yt zt, di mana y dianggap konstan. Jadi kalau dia x, y, kita z nya turun ke terhadap x, maka y konstan. dz dy kita turun ke dz nya turun ke terhadap y, maka dianggap x konstan, gitu ya. Jadi jika tidak ada dalam suatu bentuk persamaan ini, maka yang tidak ada tersebut dinamakan konstan. Contoh misalkan ya, contoh misalkan z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, jika ditanya do z per do x, nah berarti kalau do x berarti y-nya konstan. Jadi ini kita anggap konstan. Satu konstanta diturunkan 0, ya kan? Jadi ini 0, maka ini turunan dari x kuadrat maka 2x, ya kan? Nah, kalau kita sini do z do y, maka x-nya ini yang 0. Maka ini menjadi 2y. Gitu ya, paham ya? Contoh yang kedua. Z sama dengan x, y, xy. Maka dz dx, maka ini konstan. Konstan itu angka, bukan ini ya. Konstan itu angka. Jadi misalkan x turun, maka ini y. Turunan dari x kan 1 kali y ya y. Ya, dz dy turunannya adalah x. Nah, gitu ya. Jadi contohnya bisa seperti ini. Misalkan ini kalau jika dz, maka y-nya konstan. Konstannya misalkan angka berapa terserah. Misalkan z jadinya kalau dia terhadap ini ya, posisinya, maka ini menjadi 2x gitu ya. Turunan 2x berapa? 2. Nah, gitu. Jadi y-nya ini berlaku angka 2 ini. Jadi konstanta. Gitu ya. Nah, paham ya? Intinya ini kita lihat nanti lebih jelasnya pada soal-soal yang lebih lanjut pada bab selanjutnya ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Saya berharap Anda tidak berhenti belajar dari video yang saya berikan ini, tapi tetap menggali informasi dari buku-buku yang lain, maupun juga bisa membuka-buka modul dan mengerjakan latihan-latihan di sana secara mandiri ya. Untuk lebih jelasnya silahkan Anda buka modul, ada latihan-latihan pada bab terakhir ini, semoga bisa menghantarkan lebih pemahaman itu lebih dalam lagi dengan mengerjakan latihan-latihan tersebut. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.